Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Abdurrahman. Saya dari kelas 12 IPA 3 SMA N1 Marga Asih. Di video kali ini saya akan membagikan cara kepada kalian bagaimana cara membuat gelang sendiri guys. Nah, seperti yang saya pakai ini. Kalau gelang ini itu adalah oleh-oleh dari teman saya, teman kelas, dia dari Jogja, dan akhirnya ngasih gelang pada saya kayak gini guys. Nah, daripada kita harus beli gelang kayak gini, lebih baik kita buat sendiri. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus video ini guys. Let's do it. Pertama, kita butuh tali gelang. Terus yang kedua itu gunting untuk tali itu ya. Terus ada korek api. Dan yang terakhir jangan lupa ada manik-maniknya guys. Nah, sekarang kita masuk ke step by step pembuatan gelangnya. Setelah tadi bahan-bahan, maka yang pertama adalah tali gelang. Nah, untuk tali ini ada banyak variasi, ada yang tebal, ada yang tipis. Kebetulan saya pakai yang tebal ya, biar cepat. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus mengukur si tali gelang itu kepada pergelangan tangan kita, seperti di gambar ini. Kalau udah terukur panjangnya sekian tuh segitu, kita lipat gandakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, kenapa harus dilipat gandakan sebanyak 3 kali lipat? Karena memang peraturan yang saya tahu seperti itu. Nanti kan bakal diikat-ikat lagi, bakal dimasukin manik-manik. Jadi biar aman, biar jaga-jaga itu harus 3 kali lipat ukuran pergelangan kita. Dan gitu udah digunting. Nah, itu dia. Masuk ke tahap kedua, yaitu kita siapkan manik-maniknya guys. Kalian bisa lihat itu adalah produk Coming Soon. Kalian bisa cek ke Instagramnya dan jangan lupa follow Instagramnya ya, Coming Soon, punya tata saya itu. Ini adalah beberapa manik-manik yang kita punya dan saya akan pakai beberapa manik-manik juga. Yang pertama itu yang lingkaran lonjong itu, terus ada yang coklat, itu lebih ke krem mungkin ya. Oke. Terus ada yang lonjong juga, itu kayak pipa, baru itu warna coklat. Dan yang terakhir kita masukkan yang balok terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa sebelum dimasukkan kepada tali, kita bakar terlebih dahulu talinya. Untuk apa? Biar lebih rapih si ujung talinya dan tidak melebar kemana-mana. Lakukan cara ini terus-terusan ya. Tergantung kita mau masukkan manik-manik yang mana sampai ujung, sampai cukup ke pergelangan tangan kita. Lakukan terus-menerus.
Dan akhirnya teman-teman, setelah kita tadi coba sebentar untuk bisa masuk ke pergelangan tangan, itulah hasil gelang yang kita rangkai. Oke, sekarang kita masuk tahap selanjutnya. Setelah kita merangkai gelangnya seperti itu sesuai dengan keinginan kita ya, tentunya kita ikat ujung talinya baik di ujung kanan maupun di ujung kiri. Ikat tali mati seperti pada video. Kita lakukan itu sebanyak 2 atau 3 kali tergantung keinginan kita ya. Nah, pengikatan tali ini bertujuan agar si manik-manik tidak bisa keluar atau alias dikunci ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lari itu gelangnya tidak akan copot. Lakukan pengikatan ini atau penguncian ini sebanyak 2 sampai 3 kali. Nah, setelah penguncian atau pengikatan itu selesai, kita ambilkan satu tali lagi, itu seukuran 10% mungkin ya daripada tali utama. Lalu kita ikat seperti pada video. Caranya kita bisa lihat menggunakan teknik pilar kalau saya tidak salah ya. Jadi teknik itu kita, ini nggak kelihatan di video ya. Pokoknya singkatnya kita taruh talinya seolah-olah kita punya 4 tali. Maksudnya 4 tali itu 4 ujung. Kita taruh itu di depan satu, di belakang satu. Nah, yang di depan kita lingkarkan saja seperti biasa, dan yang di belakang baru si pengeksekusi ikatannya itu yang di tali belakang. Nah, hasilnya akan terlihat seperti pada video. Kita lakukan teknik pilar itu sebanyak 2 kali. Saya kurang ingat ya apakah itu teknik pilar atau teknik apa, yang pasti itu tuh ada ikatan, itu ada tekniknya gitu loh guys. Nah, lakukan sebanyak 2 kali. Setelah itu baru kita bisa ke tahap selanjutnya guys. Nah teman-teman, setelah ikatan tali selesai, itu untuk membuat si tali itu bisa dibesar kecilkan. Tuh bisa kan, sudah langsung saya coba, itu bisa dibesarkan, bisa pun dikecilkan. Nah setelah itu kan kalian bisa lihat tuh masih belepotan si gelangnya itu, si tali-talinya itu masih melebar kemana-mana. Nah di tahap kali ini kita akan merapihkannya. Bagaimana cara dirapihkannya? Sekali lagi dengan cara diikat sebanyak 2 atau 3 kali, tergantung. Kalau misalkan manik-manik yang kalian pakai dalam gelang itu gede ukurannya, kalian bisa 3 kali ikatan. Kalau misalkan normal, kalian bisa 2 kali ikatan. Bahkan sekali pun bisa kalau misalkan manik-manik yang kalian pakai itu kecil-kecil ukurannya. Nah setelah diikat seperti pada video, tahap selanjutnya yaitu kita gunting. Nanti akan ada tahap pengguntingan. Sebentar kita tunggu ya. Nah ini kita gunting. Ini guntingnya itu gunting khusus untuk tali ya guys. Jadi cara pakainya pun beda. Setelah digunting, kita bakar ujung talinya agar tidak melebar. Soalnya kadang-kadang ujung tali itu suka melebar ya guys, bagi kalian yang belum tahu. Kita gunting lagi itu yang kanan kirinya, sekali lagi dan sekali lagi pun kita bakar lagi agar tidak kemana-mana. And then Viola, this is the final result guys. Oke guys, jadi ini adalah gelang yang kita bicarakan guys. Nah, kelihatan kan kayak gini. Nah ini gelangnya. Oke, jadi kita bisa digede kecilkan.
dihasilkan. Ini mohon maaf emang rada susah ya untuk dikecilinnya. Dia harus pakai mulut. Ini bisa. Nah, mirip kan sama ini? Ini tuh beli, ini gelang beli, dan ini kita gelang di komersi. Siap dipasarkan. Nah, untuk biaya produksi kira-kira berapa sih? Nggak nyampe 5.000 kayaknya deh. Soalnya kita bisa beli bahan-bahan gelang ini di toko-toko buku terdekat. Kalau harus sebut nama itu kayak di Gramedia, bisa di Media, di Borma, banyak lah. Dan kalau untuk satu gelang ini mungkin biaya produksinya tidak lebih dari 5.000 guys. Nah, sebelum penutupan saya izin maaf kepada Bu Cynthia. Bu, mohon maaf banget Bu, karena baru sempat ngerjain sekarang siang ini. Saya tadi pagi itu ketiduran Bu, jadi baru bisa ngerjainnya sekarang. Oke, seperti itu. Terima kasih untuk nonton videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye guys.